Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua dari bulan Maria yang bertemakan empati Bunda Maria kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Dalam pertemuan ini dapat dibuka dengan lagu pembuka yang diambil dari puji syukur nomor 670 yang berjudul Tuhan Engkau Kuhormati. Setelah selesai lagu pembuka, kita lanjutkan dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama dengan umat di lingkungan kami untuk mengenal pribadi Bunda Maria yang penuh empati kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Semoga melalui sabdamu dan sikap iman Bunda Maria, kami semakin mengenal kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa tobat. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Sebagai bahan renungan bahwa dalam peristiwa mujizat air berubah menjadi anggur, diceritakan bagaimana Bunda Maria, Yesus dan para muridnya menghadiri perjamuan perkawinan di Kana. Pada saat berlangsungnya perjamuan kawin, Bunda Maria sebagai seorang ibu tentu saja sangat teliti dalam memperhatikan kondisi perjamuan kawin. Dia melihat bahwa anggur perkawinan hampir habis, sedangkan acara perjamuan masih lama selesainya. Melihat kondisi ini, Bunda Maria dengan sigap memberitahu kondisi ini kepada Yesus. Walaupun Yesus mengatakan bahwa waktunya belum tiba untuk tampil di tempat umum, Bunda Maria percaya bahwa Yesus akan mengabulkan permintaannya dan meminta para pelayan untuk menuruti perintah Yesus. Perhatian dan tindakan Bunda Maria menunjukkan empati terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Kata empati didefinisikan apabila seseorang mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain dan merasakan dirinya berada di dalam posisi tersebut. Hal yang mungkin muncul di dalam pikiran Bunda Maria adalah bagaimana seandainya saya sendiri sedang mengadakan perjamuan dan anggur habis. Tentu para tamu undangan saya banyak dikecewakan. Terlebih lagi jika tamu tersebut sama sekali belum minum anggur sebagai minuman utama. Dan yang menyelenggarakan pesta perjamuan pasti akan sangat malu melihat kondisi tersebut. Apalagi mungkin ke depannya menjadi bahan pembicaraan yang kurang baik oleh tamu undangan dan orang-orang di sekitarnya. Perhatian atau simpati Bunda Maria tidak cukup berhenti sampai di situ, tetapi ada tindakan yang nyata yang dilakukan menjadi empati untuk segera memberikan pertolongan. Walaupun ada kendala, tetapi niat baik Bunda Maria telah direspon oleh Yesus, sehingga Yesus pun berkenan untuk melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur walaupun waktunya belum tiba. Sebagai refleksi bagi saya adalah, apakah saat ini saya sudah menjadi pribadi yang bersimpati saja atau sudah berempati? Adakah hal-hal yang memberatkan dalam diri saya untuk berempati terhadap orang yang membutuhkan pertolongan? Apakah yang saya rasakan ketika empati saya membuahkan hasil yang membuat orang lain tertolong? Kemudian kita lanjutkan dengan doa umat. Setelah doa umat selesai, dapat dilanjutkan dengan doa rosario. Setelah doa rosario selesai, kita tutup pertemuan dengan doa penutup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, dalam peristiwa perjamuan Kana, Bunda Maria telah menunjukkan empati kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Berilah hati kami juga yang penuh kasih seperti Bunda Maria yang mau melayani sesama walaupun ada kendala dan butuh pengorbanan, baik pikiran, tenaga, waktu, dan materi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pertemuan kedua dari bulan Maria hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan lagu penutup diambil dari Puji Syukur nomor 632, Dengarkanlah Maria.
Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Materi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.